Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa rizqna ilman yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Segenap kaum muslimin dan muslimat yang kami cintai, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji syukur kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat yang diberikan atas karunia-Nya kepada kita semua masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hidup di dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kehidupan kita dan kehidupan yang barokah, yang manfaat. Amin Allahumma amin. Shalawat beserta salam kita aturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini mengaji dengan tema yaitu keutamaan ilmu dari kitab Sahih Bukhari juz 1 halaman atau Shahifah 24 karangan Imam Bukhari Al-Alim Al-Alama Al-Mudaqiq Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari dengan penjelasan sebagai berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul ilmi ay hada kitabul ilmi. Babu fadli ilmi wa qaulillahi ta'ala yarfa'ullahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Wa qauli azza wa jalla rabbi zidni ilma. Babu man su'ila ilman wa huwa mustaghilun fi hadisi fa atama al hadisa summa ajaba as-sa'ila. Haddatsana Muhammad bin Sinan qala haddatsana Fulaikhun wa haddatsani Ibrahim bin Mundir haddatsana Muhammad bin Fulikh qala haddatsani Abi qala haddatsani Hilal bin Ali bin Atha bin Yasar an Abi Hurairah qala bainama an-nabiyyu fi majlisin yuhaddisu al-qama ja'u arabiyyun faqala mata as-sa'atu famada Rasulullah yuhaddisu faqala ba'dul ilmi sami'a ma qala faqaraha ma qala wa qala ba'duhum bal lam yasma' hatta idza qada hadisahu qala aina urahu as-sa'ilu anis sa'ati qala ha ana ya Rasulullah qala fa idza duyatil amanatu fantadiri sa'ata qala kaifa ida'atuha qala idza wusidal amru ila ghairi alihi fantadiri sa'ah. Artinya adalah kitab ilmu, satu bab keutamaan ilmu dan firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan sungguhnya dan Allah adalah apa yang kamu kerjakan adalah zat yang yaitu yang waspada. Dan ucapan Allah Subhanahu wa taala dalam kitab Al-Qur'an azza wa jalla Rabbi zidni ilma, ya Allah berikanlah kepadaku, tambahkanlah kepadaku, ya Rabb atau ya Tuhanku tambahkanlah kepadaku ilmu. Bab seorang yang ditanya tentang ilmu dan ia adalah orang yang sibuk di dalam ceritanya, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang sibuk dalam ceritanya, kemudian menyempurnakan ceritanya atau hadisnya, kemudian Rasulullah menjawab kepada orang yang bertanya. Hadis nomor 59. Imam Bukhari diceritakan oleh Muhammad bin Sinan. Muhammad bin Sinan berkata, kami atau saya diceritakan oleh sahabat Fulaih. Sahabat Fulaih diceritakan oleh Ibrahim bin Mundir. Kemudian Ibrahim bin Mundir diceritakan oleh Muhammad bin Fulaih. Kemudian Muhammad bin Fulaih berkata, kami diceritakan oleh bapakku sendiri. Bapakku berkata,
saya diceritakan oleh Hilal bin Ali yang sumbernya dari Atha bin Yasar, yang sumbernya dari Abi Hurairah. Abi Hurairah berkata, suatu saat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu di dalam suatu majlis atau tempat duduk, di mana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dia adalah bercerita kepada kaumnya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ia didatangi oleh seorang orang Arab. Orang Arab itu datang kepada Nabi Muhammad, kemudian orang Arab itu berkata, "Hei Rasulullah, kapan terjadinya kiamat ya Rasulullah?" Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun melanjutkan apa yang ia ceritakan kepada kaumnya. Kemudian sebagian kaum mengatakan bahwasanya sebagian kaum itu mendengarkan apa yang menjadi perkataan atau sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan sebagian kaum itu menjadi benci dengan Rasulullah karena Rasulullah tidak menanggapi apa yang menjadi pertanyaan seorang Arab. Kemudian sebagian yang lain mengatakan bahkan Rasulullah tidak mendengar, karena datang seorang Arab kemudian bertanya, Rasulullah tidak mendengar. Sebagian yang lain mengatakan seperti itu, sehingga sampailah selesai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara, melanjutkan pembicaraannya kepada kaumnya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian Rasulullah berkata, seorang yang bertanya tentang hari kiamat, apakah sudah tahu tentang hari kiamat itu? Kemudian seorang di antara mereka kemudian berkata, saya tahu ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata atau melanjutkan jawabannya, apabila amanat itu disia-siakan oleh seseorang, maka tunggulah suatu ganjuran atau hari kiamat. Kemudian orang yang bertanya itu kemudian bertanya juga kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana amanat itu disia-siakan hai Rasulullah? Rasulullah kemudian menjawab, apabila suatu urusan atau perkara diserahkan kepada orang yang tidak ahlinya, maka tunggulah kiamat, tunggulah kehancuran. Demikian betapa mulianya ilmu, bahwa ilmu itu adalah penting kita gali, penting kita mengerti, karena dengan ilmu maka Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan ilmu yang benar maka kita semua akan berperilaku yang benar. Maka kita, segala perilaku kita adalah ditujukan oleh ilmu yang benar. Babun man rafa'a sautahu bil ilmi. Haddatsana Abu Nu'man Arif bin Al-Fadl qala haddatsana Abu Awana bin Abi Bishrin an Yusufa bin Mahaka an Abdullah bin Umar qala takhalafa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi safaratin safarnaha fa adrakna wa qad ahraqatha as-salatu wa nahnu natawaddu fa ja'alna namsahu ala arjulina fanada bi'a ala sautihi wailun lil aqabi minan nari marrotaini aw salasan al-hadis. Artinya adalah bab orang yang mengeraskan suaranya dengan ilmu. Imam Bukhari diceritakan oleh Abu Nu'man Arim bin Fadl. Abu Nu'man berkata, saya diceritakan oleh Abu Awana yang sumbernya dari Abi Bishrin, yang Abi Bishrin sumbernya dari Yusuf bin Mahak, yang sumbernya dari Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar berkata, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang terakhir dari kita semua di dalam perjalanan, di mana kita berjalan suatu perjalanan jauh bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kami pun menusuli atau bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kami pun juga yaitu terbatas oleh waktu sholat akan habis, dan kita semua dalam keadaan sudah berwudu. Kemudian kita semua adalah orang yang mengusap yaitu kaki-kaki kita, karena kita adalah mengusap dengan muzah kita mengusap dengan kaki-kaki kita. Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengundang
dengan suara yang lebih tinggi atau suara yang lebih keras. Wailun, yaitu panggilan wailun lil aqabi minan nar, adalah celaka bagi orang-orang yang tungkaknya atau kakinya tidak dibasuh, adalah celaka dari neraka, yaitu orang-orang yang tungkaknya atau kakinya tidak dibasuh. Suara yang dikeraskan oleh Rasulullah itu sampai 2 kali sampai 3 kali. Al-hadisa ay syakka minar rawi, sebagian rawi mengatakan ini adalah ada suatu perawi yang syak atau perawi yang mamang. Berarti para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para sahabat ini melaksanakan sholat tetapi tungkaknya atau kaki yang paling bawah itu tidak dibasuh. Maka itu adalah bagian dari yaitu ibadah yang belum sempurna. Maka diingatkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, wailun lil aqabi minan nar, celakalah orang yang bisa masuk ke dalam neraka karena orang yang dalam keadaan wudu, kemudian bagian kakinya yaitu tungkak atau bagian bawah mata kaki tidak dibasuh, tidak menjadi basah, tidak dibasuh. Ini diperingatkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Babu qaulil muhaddisi hadatsana au akhbarana wa anba'ana. Wa qala lana al-Humaiti kana inda Ibnu Uyainata hadatsana wa akhbarana wa anba'ana wa sami'tu wahidan wa qala Ibnu Mas'udin hadatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-shadiqu al-masduq wa qala Syaqiqun an Abdillah sami'tu an-nabiy Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalimatan wa qala Hudzaifah hadatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadisaini wa qala Abul Aliyah an Ibnu Abbasin an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi an Rabbi wa qala Anasun an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yarwihi an Rabbi azza wa jalla wa qala Abu Hurairah an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yarwihi an Rabbikum azza wa jalla. Artinya adalah bab tentang ucapan orang yang menceritakan atau muhaddis yang berupa haddasana atau akhbarona atau anba'ana. Haddasana artinya kami diceritakan oleh, au akhbarona kami diberi berita oleh, au anba'ana sama kami diceritakan oleh. Kemudian Imam Humaiti berkata kepada kami, yaitu kepada Imam Sahih Bukhari, Imam Bukhari adalah perkataan Imam Humaiti adalah sebagai berikut ini. Di hadapan Ibnu Uyainah diceritakan oleh suatu hadis atau diberitakan suatu hadis atau diceritakan oleh suatu hadis, dan saya mendengar, saya Abu Hurairah, saya Imam Bukhari mendengar jadi satu. Kemudian Imam Ibnu Mas'ud berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bercerita kepada kami, Rasulullah adalah as-shadiqul masduq, orang yang jujur dan orang yang dijujurkan, atau orang yang benar dan orang yang dibenarkan. Kemudian sahabat Syaqiq berkata yang sumbernya dari Abdillah, saya mendengar Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam suatu kalimat, dan Imam Hudzaifah diceritakan oleh Rasulullah, dan Imam Hudzaifah diceritakan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan cerita 2 hadis. Kemudian kemudian sahabat Abul Aliyah berkata yang sumbernya dari Ibnu Abbas, yang sumbernya dari Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad diceritakan yang diriwayatkan dari Tuhannya, Nabi Muhammad yaitu Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan Nabi meriwayatkan yang sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Anas berkata yang sumbernya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi meriwayatkan dari Tuhannya Nabi Muhammad yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abu Hurairah berkata yang sumbernya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi Muhammad meriwayatkan yang sumbernya dari Tuhan kamu semua yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau hadis itu ada yang memang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala, perawinya adalah Nabi Muhammad sendiri, ini namanya hadis qudsi.
Hadis qudsi itu adalah perawinya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sumbernya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang nomor 61, haddatsana Qutaibah haddatsana Ismail bin Ja'far an Abdullah bin Dinar an Ibnu Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna minasyajari syajaratan la yasqutu waraquha wa innaha masalul muslimi fa hadisuni ma hiya yarfa'un fawaqa'an nasu fi syajaril bawati qala Abdullah wa waqa'a fi nafsi annaha an-nakhlatu fa astakhyaitu summa qalu haddatsana ma hiya ya Rasulullah qala hiya an-nakhlatu. Artinya adalah Imam Bukhari diceritakan oleh Qutaibah diceritakan oleh Ismail bin Ja'far dari Abdullah bin Dinar yang sumbernya dari Ibnu Umar berkata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya sebagian dari pohon itu ada satu pohon yang daunnya tidak akan rontok atau tidak dan gugur atau tidak akan rontok. Begitu juga ini adalah seperti orang muslim. Maka ceritakanlah kepadaku apa itu, ceritakanlah kepadaku hai Rasulullah, apa itu pohon apa itu hai Rasulullah. Kemudian manusia kemudian bermusyawarah tentang yaitu pohon alas, bawati yaitu pohon alas. Kemudian Abdullah berkata, sahabat Abdullah berkata, dalam benakku atau dalam diriku yang dimaksud Rasulullah adalah pohon yang tidak yang daunnya tidak akan jatuh adalah pohon kurma. Kemudian saya pun malu kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian para sahabat kemudian berkata atau bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, hai Rasulullah, ceritakanlah hai Rasulullah, pohon apa yang di situ daunnya tidak akan jatuh ya Rasulullah. Pohon apa yang daunnya tidak akan jatuh ya Rasulullah. Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab, pohon yang daunnya tidak jatuh adalah pohon kurma. Begitulah perumpamaan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Orang yang beliau adalah yang mengumpamakan orang Islam adalah seperti pohon kurma, di mana adalah daunnya tidak jatuh. Kita semua seperti orang Islam ini diumpamakan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah pohon kurma. Dalam hal bisa juga yang pertama adalah manfaatnya. Pohon kurma itu selalu memberi manfaat dari pohonnya, daunnya, kemudian buahnya, kemudian akarnya, semuanya manfaat. Seperti halnya di Indonesia pohonnya adalah seperti pohon yaitu pohon kelapa. Pohon kelapa itu semuanya adalah memberi manfaat dari segi daunnya, pelapahnya, kemudian pohonnya, kemudian kelapa sendiri, kemudian apa itu buah kelapanya, kemudian serat dari kelapa, semuanya gelugunya, semuanya adalah memberi manfaat. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengumpamakan kepada kita semua orang Islam seperti adalah pohon kurma. Dalam hal kita semua orang Islam harus mampu memberikan manfaat kepada orang lain, memberikan yaitu barokah manfaat kepada orang lain, bisa menyenangkan kepada orang lain. Seperti pohon kurma selalu bisa memberikan manfaat kepada orang banyak. Begitulah kita semua seorang muslim mampu untuk memberikan manfaat barokah kepada orang lain, yang bisa memberi manfaat lewat hartanya atau ilmunya atau pikirannya atau tenaganya. Dalam hal apapun kita semua orang Islam supaya bisa menjadi manfaat atau barokah kepada orang lain. Seperti halnya pohon kurma yang diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan sunnah Allah, sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kita semua yaitu berpegang teguh kepada agama Islam yang benar. Agama Islam yang benar adalah agama yang disampaikan dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala, disampaikan lewat malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, dan disampaikan kepada para sahabatnya. Wallahul mu'ti wa ana qasimun. Saya Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang memberi ilmu, dan saya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah orang yang membagi ilmu.
ilmunya Rasulullah dibagikan kepada para sahabat dan seterusnya sampai kita semua. Alhamdulillah kita semua termasuk orang yang bisa yaitu belajar dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.